Osiris adalah pusat dari cerita dewa-dewa yang merupakan mitologi Mesir, dan merupakan salah satu dewa yang penting di Mesir, dewa yang menguasai dunia bawah. Menurut kepercayaan masyarakat Mesir kuno, Osiris melambangkan kematian, kebangkitan, kesuburan dan juga lambang dari siklus banjir yang diandalkan Mesir untuk mengairi pertanian yang mempengaruhi kesuburan lahan mereka. Berikut informasi lengkapnya. Osiris ialah dewa maut Mesir kuno. Dalam beberapa literatur Mesir kuno, ia disebut juga dengan Wesir. Kerajaannya terdapat di barat, ia menghakimi jiwa manusia menurut pahala yang mereka kumpulkan. Secara tradisional ia ditampilkan berkulit hijau dengan mengenakan janggut Firaun, sebagian tubuhnya dibalut seperti mumi, mengenakan mahkota yang bernama Atef dengan 2 bulu burung unta di kedua sisinya, memegang atribut kait dan cambuk. Dia adalah salah satu entitas pertama yang kaitkan dengan bungkus mumi. Osiris sangat erat dengan bungkus mumi itu dikarenakan, ketika saudara laki-lakinya, Set, memotong-motongnya setelah membunuhnya, kemudian istri Osiris yang bernama Isis menemukan semua potongannya dan membungkus tubuhnya, itu agar memungkinkan Osiris untuk hidup kembali. Osiris disembah secara luas hingga kemerosotan agama Mesir kuno pada masa kebangkitan agama Kristen di Kekaisaran Romawi. Osiris adalah putra sulung dewa bumi Geb, dan dewi langit Nat, sekaligus suami dari Isis, sementara Horus adalah putranya yang ia dapatkan setelah ia meninggal. Osiris juga sering disebut dengan epitet Henti Amensiu, yang berarti orang yang paling barat. Hal ini merujuk kepada perannya sebagai penguasa tanah orang mati yang terletak di sebelah barat. Bukti penyembahan dan upacara tahunan untuk menghormati Osiris di berbagai Mesir ditemukan saat penggalian arkeologi bawah air oleh Frank Godio dan timnya di kota Tonis Heraleien yang tenggelam. Upacara ini merupakan upacara kesuburan yang melambangkan kebangkitan Osiris. Para peneliti ini menekankan karakter androgini dari kesuburan Osiris dengan jelas dari materi yang masih ada. Misalnya, kesuburan Osiris harus diperoleh dari pengebirian, potong-potong dan perakitan kembali oleh Isis yang merupakan perempuan, di mana Isis berperan terhadap penyatuan tubuh Osiris yang akhirnya menghasilkan raja yang sempurna, Horus. Lebih lanjut, sebagaimana dibuktikan oleh prasasti, baik perempuan maupun laki-laki dapat melakukan sinkronisasi, mengidentifikasi dengan Osiris pada saat kematian mereka. Serangkaian bukti lain yang menggarisbawahi sifat androgini Osiris. Ini adalah gambar di mana Osiris disimbolkan dalam hieroglif. Hieroglif sendiri berarti tulisan suci, atau secara umum artinya adalah kumpulan karakter, simbol dan logo berupa gambar yang pernah umum dipakai di peradaban kuno. Osiris bukan hanya hakim yang pengasih dan pengampun di alam baka, tetapi juga sebagai tokoh alam baka yang memberikan kehidupan di dunia nyata, termasuk tumbuhnya tunas tanaman dan banjir tahunan sungai Nil yang memberikan kesuburan dan kehidupan kepada Mesir. Ia digambarkan sebagai Tuan yang penuh cinta, ia yang senantiasa terlihat muda belia, dan Tuan yang diam. Para Firaun peguasa Mesir mengaitkan Osiris dengan kematian. Karena Osiris berhasil bangkit dari kematian, maka mereka pun berharap yang sama, bersatu secara spiritual dengannya, mewarisi kehidupan abadi melalui proses peniruan magis. Pada masa kerajaan baru semua orang, bukan hanya Firaun, percaya pada saat kematian mereka dapat menyatukan diri dengan Osiris jika mereka mampu melakukan ritual asimilasi, yaitu sebuah proses pembalseman, mumifikasi, bekal kubur, pemakaman dan lain-lain yang banyak menghabiskan biaya. Melalui harapan akan terciptanya kehidupan baru setelah kematian, Osiris dikaitkan dengan siklus kehidupan di alam, terutama daur hidup panen tumbuhan dan banjir tahunan sungai Nil, serta dikaitkan dengan rasi Orion dan Sirius pada permulaan pergantian tahun. Osiris secara meluas dipuja sebagai dewa kematian hingga berakhir pada masa penindasan atas agama Mesir kuno pada era kekuasaan Kristen Koptik di Mesir. Mitos Osiris adalah kisah yang paling rumit dan berpengaruh dalam mitologi Mesir kuno. Mitos ini berkisah tentang pembunuhan dewa Osiris, penguasa awal Mesir kuno, dan dampak dari pembunuhan tersebut. Pembunuh Osiris adalah saudaranya sendiri, yaitu Set, yang kemudian merebut tahta Osiris. Sementara itu, istri Osiris, Isis, menghidupkan kembali tubuh suaminya, memungkinkan Osiris secara anumerta membuahi istrinya untuk mengandung putra mereka, Horus. Sisa cerita kemudian berfokus pada Horus, putra yang lahir dari persatuan Isis dan Osiris, yang pada mulanya hanyalah seorang anak yang lemah dan berlindung di balik ibunya, menjadi saingan Set untuk tahta. Konflik antara mereka yang sering terjadi dengan kekerasan berakhir dengan kemenangan Horus, yang memulihkan ketertiban di Mesir setelah rezim Set yang zalim dan selesainya prosesi kebangkitan Osiris. Mitos ini, termasuk simbol-simbol kompleks di dalamnya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari konsepsi bangsa Mesir mengenai kerajaan dan suksesi, konflik antara keteraturan dan kekacauan, juga khususnya tentang kematian dan alam baka. Selain itu, mitos ini juga mengilustrasikan ciri khas penting dari keempat dewa dalam pusat cerita tersebut, serta banyaknya unsur-unsur ibadah dalam agama Mesir kuno yang berakar pada mitos ini. Ini adalah gambar patung dari dewa Osiris,
Dari yang paling kiri adalah patung Isis, dilanjutkan dengan patung Osiris, dan patung putra mereka Horus. Beberapa ahli Mesir kuno percaya bahwa mitos Osiris mungkin berasal dari seorang mantan penguasa yang masih hidup, mungkin seorang penggembala yang hidup pada masa predinastik, 5500-3100 SM, di Delta Nil, yang pemerintahannya yang menguntungkan membuatnya dipuja sebagai dewa. Perlengkapan penggembala, penjahat, dan cambuk yang pernah menjadi lambang dewa Delta Anjeti, yang dikaitkan dengan Osiris yang mendukung teori ini. Bentuk dasar mitos Osiris selesai pada abad ke-24 SM, atau mungkin lebih awal. Banyak elemen-elemennya berasal dari gagasan-gagasan agama, tetapi konflik antara Horus dan Set kemungkinan sebagiannya terinspirasi oleh konflik regional dalam sejarah awal atau prasejarah Mesir. Para ahli telah mencoba untuk memahami sifat sebenarnya dari peristiwa yang memunculkan kisah tersebut, tetapi upaya mereka belum mencapai kesimpulan yang pasti. Bagian-bagian dari mitos ditemukan dalam berbagai teks Mesir kuno, mulai dari teks pemakaman dan mantra sihir hingga cerita pendek. Oleh karena itu, ceritanya lebih rinci dan lebih koheren daripada mitos-mitos Mesir kuno lainnya. Namun tidak ada sumber Mesir yang memberikan gagasan lengkap mengenai mitos tersebut, dan kejadiannya sangat bervariasi tergantung pada sumbernya. Meskipun tulisan-tulisan Yunani dan Romawi, khususnya The Aeneid et Osiride oleh Plutarch, memberikan lebih banyak informasi, tetapi informasi-informasi tersebut tidak secara akurat mencerminkan kepercayaan Mesir. Berkat tulisan-tulisan ini, mitos Osiris bertahan bahkan setelah hilangnya sebagian besar kepercayaan Mesir kuno. Mitos ini masih dikenal sampai sekarang. Dewa Osiris, penguasa kematian dan simbol kesuburan dalam mitologi Mesir kuno, menghadirkan kisah kompleks tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dalam perjalanan mitosnya, Osiris mengalami penderitaan, dibunuh oleh saudaranya Set, tetapi kemudian hidup kembali melalui usaha istri setia, Isis. Kehidupan dan kematian Osiris menjadi landasan bagi keyakinan Mesir kuno tentang alam baka, siklus kehidupan, dan keadilan di akhirat. Meskipun agama Mesir kuno telah mengalami kemerosotan, mitos Osiris tetap hidup dan memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai spiritual dan filosofi masyarakat kuno. Kisahnya mencerminkan harapan akan kehidupan setelah mati dan ikatan yang erat antara siklus alam dan kehidupan manusia. Dengan demikian, warisan Osiris tetap relevan dalam warisan kebudayaan, menunjukkan keabadian dalam mitos yang terus berkembang seiring zaman.